Kalian pasti udah nggak asing lagi dengan AI kan? Tapi sebenarnya gimana sih caranya AI bisa merespon pertanyaan kita dengan cepat dan akurat? Ternyata ada konsep matematika yang jadi kunci utama di balik sistem AI. Konsep apa ya? Yap, salah satunya adalah matriks. Kira-kira gimana ya matriks bisa membantu AI bekerja? Yuk kita bahas. Nah, ini dia. Balik lagi bareng aku, Nahdia. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita cari tahu dulu yuk tentang matriks. Apa sih matriks itu? Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang diatur dalam baris dan kolom untuk membentuk suatu bangun persegi, atau biasa kita tuliskan menggunakan tanda kurung biasa atau kurung siku. Nah, misalkan kita punya matriks A seperti di gambar. Baris itu yang susunannya horizontal atau ke samping, sedangkan kolom susunannya vertikal atau dari atas ke bawah. Matriks punya ukuran yang disebut ordo. Ordo matriks ini berdasarkan dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Jadi kalau suatu matriks A memiliki M baris dan N kolom, maka matriks A tersebut berukuran M kali N, atau biasa kita tulis A M kali N. Nah, masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matriks disebut elemen matriks, yang dinotasikan dengan huruf kecil dan diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolomnya. Misalnya nih, di matriks A jumlah barisnya kan ada 5 dan jumlah kolomnya juga ada 5. Maka ordonya adalah 5 kali 5 atau bisa kita tulis A 5 kali 5. Lalu untuk elemen-elemen matriks A, misalnya kita ambil contoh A11 yang menyatakan elemen matriks A berada pada baris ke-1, kolom ke-1, nilainya adalah 0. Lalu misalnya A12 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1, kolom kedua, nilainya adalah 1. Dan misalnya A54 menyatakan elemen matriks A pada baris kelima, kolom keempat, nilainya adalah 2. Konsep matriks memiliki sejarah yang panjang, dimulai sejak abad kedua sebelum Masehi pada masa bangsa Cina kuno. Dalam teks matematika kuno milik mereka, bangsa Cina telah menggunakan metode yang mirip dengan matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Mereka menyusun koefisien-koefisien persamaan dalam tabel yang disebut counting board atau papan perhitungan. Nah, pada masa itu, belum ada istilah matriks. Nah, barulah pada abad ke-19, istilah matriks pertama kali diperkenalkan oleh James Joseph Sylvester, yaitu seorang matematikawan Inggris. Kemudian, teman Sylvester yaitu Arthur Cayley memainkan peran penting dalam pengembangan teori matriks. Pada tahun 1858, Cayley menerbitkan karya berjudul A Memoir on the Theory of Matrix, di mana ia memberikan definisi abstrak matriks dan menerapkannya pada sistem persamaan linear serta transformasi linear. Meskipun konsep matriks dikembangkan pada abad ke-19, penggunaannya dalam fisika, khususnya dalam mekanika kuantum, baru dimulai pada tahun 1925. Matriks menjadi alat penting dalam formulasi mekanika matriks yang dikembangkan oleh Werner Heisenberg dan rekan-rekannya. Kemudian sejak saat itu, teori matriks telah berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, fisika, teknik, dan ilmu komputer. Matriks digunakan dalam analisis data, grafik komputer, pemodelan ekonomi, dan banyak aplikasi lainnya. Matriks terbagi menjadi beberapa bentuk yang mempunyai sifat khusus. Nah, yang pertama ini ada matriks baris, yaitu suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Nah, kalau lihat di gambar, pada matriks A, P, dan Q semuanya terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Untuk masing-masing ordonya berarti A 1 kali 3, P 1 kali 4, dan Q 1 kali 5. Yang kedua ada matriks kolom, kebalikannya dari matriks baris, yaitu matriks yang terdiri dari satu kolom. Nah, misalnya di sini ada matriks R, S, dan T sama-sama terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Maka ordo matriksnya adalah R 2 kali 1, S 3 kali 1, dan T 4 kali 1. Yang ketiga ada matriks persegi, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolomnya sama.
Karena jumlah baris dan kolomnya sama, maka ordo matriksnya bisa kita tulis menjadi N kali N atau matriks ordo N. Nah, pada matriks persegi ini terdapat diagonal utama, yaitu elemen-elemen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Selain itu, ada juga diagonal samping. Kalau kita tarik garis di sepanjang diagonal utama matriks, maka diagonal samping ini berada di arah sebaliknya. Nah, pada matriks A, dia kan jumlah baris dan kolomnya sama, yaitu 2. Maka ordo matriksnya adalah 2. Kemudian elemen-elemen pada diagonal utamanya adalah 8 dan 7. Yang keempat ada matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Kalau kita perhatikan gambar tersebut, elemen-elemen pada diagonal utama matriks Q adalah 3, 8, dan 5. Nah, di luar diagonal utamanya itu, semua elemennya bernilai 0. Yang kelima ada matriks identitas, yaitu matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Yang keenam ada matriks 0. Sesuai namanya, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf O disertai ordonya. Terakhir ada transpos matriks, yaitu suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Misalnya kita akan mentranspos matriks A dan B, maka hasil transpos matriksnya bisa dinotasikan dengan A transpos dan B transpos. Nah, perhatikan gambar berikut. Di matriks A dan A transpos, elemen-elemen baris ke-1 matriks A transpos yang di kotak merah itu merupakan pertukaran dari elemen-elemen kolom ke-1 matriks A. Begitu juga dengan elemen-elemen baris kedua matriks A transpos yang di kotak biru, merupakan pertukaran dari elemen-elemen kolom kedua matriks A. Sekarang kita akan membahas operasi aljabar pada matriks yang terdiri dari 3 macam, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Misalkan terdapat 2 buah matriks, yaitu matriks A dan B. Jika matriks C adalah matriks penjumlahan atau pengurangan dari A dengan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Oleh karena itu, syarat agar 2 atau lebih matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Contohnya, misal kita punya matriks A 1, 2, 3, 4 dan matriks B 5, 6, 7, 8. Hasil dari A tambah B dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A yang seposisi dengan setiap elemen matriks B. Nah, sehingga hasilnya kita peroleh 6, 8, 10, 12. Nah, begitu juga untuk pengurangan. Berarti hasil dari A kurang B dapat diperoleh dengan mengurangkan setiap elemen matriks A yang seposisi dengan setiap elemen matriks B. Untuk operasi perkalian matriks dibagi menjadi 2, yaitu perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar, dan perkalian antar matriks. Oke, kita akan bahas perkalian matriks dengan skalar lebih dulu. Misalkan terdapat matriks A berordo M kali N dan suatu bilangan real atau skalar, yaitu K. Perkalian antar matriks A dengan skalar K dapat ditulis dengan KA, yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan skalar K. Nah, perkalian suatu matriks dengan skalar dapat dilakukan tanpa syarat tertentu. Artinya, semua matriks dengan ordo sembarang dapat dikalikan dengan bilangan real atau skalar. Contohnya, misalkan kita punya matriks A 1, 2, 3, 4 dan K sama dengan 2. Nah, berarti setiap elemen dari matriks A ini tinggal dikali 2 aja, sehingga hasilnya 2, 4, 6, 8. Selanjutnya ada perkalian matriks dengan matriks. Misalkan terdapat 2 buah matriks, yaitu matriks A dengan ordo M kali P dan matriks B dengan ordo P kali N. Perkalian matriks A dengan matriks B dapat ditulis dengan A kali B yang diperoleh dari penjumlahan hasil kali elemen-elemen yang bersesuaian pada baris ke-I matriks A dengan kolom ke-J matriks B. Syarat agar 2 buah matriks dapat dikalikan adalah matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua.
sehingga ordo matriks hasil perkalian dua buah matriks adalah jumlah baris pertama dikali jumlah kolom kedua. Contohnya di sini kita punya matriks A dan matriks B. Ini kan jumlah kolom matriks A dan jumlah baris matriks B sama, yaitu 2. Sehingga sudah memenuhi syarat perkalian antar matriks. Nah, selanjutnya kita bisa mengalihkan setiap elemen baris di matriks A dengan setiap elemen kolom di matriks B. Nah, coba perhatikan warna kuning dan warna hijau di setiap elemen matriksnya. Nah, jadi perkalian matriks A kali B sama dengan 1 kali 5 ditambah 2 kali 7 dan 1 kali 6 ditambah 2 kali 8 untuk baris pertama. Dan untuk baris keduanya, 3 kali 5 ditambah 4 kali 7 dan 3 kali 6 ditambah 4 kali 8. Sehingga hasil perkalian matriks A dan B adalah 19, 22, 43, 50. Untuk penerapan matriks sendiri dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, mulai dari matematika, ekonomi, komunikasi, dan masih banyak lagi. Tapi di video ini kita akan fokus di bidang kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut sebagai AI. Jadi yang pertama, matriks digunakan untuk merepresentasikan data. Misalnya gambar digital direpresentasikan sebagai matriks piksel, dengan setiap elemen matriksnya mewakili warna atau intensitas piksel. Yang kedua, perhitungan linear. Operasi dasar seperti penjumlahan, perkalian, dan transformasi linear pada matriks digunakan untuk memproses data tersebut. Yang ketiga, neural networks. Dalam deep learning, jaringan saraf tiruan atau neural networks ini memanfaatkan perkalian matriks dan operasi linear lainnya. Jadi, nanti berat atau weights dan bias dalam jaringan saraf biasanya direpresentasikan dalam bentuk matriks. Kemudian langkah terakhir yaitu transformasi data. Proses seperti reduksi dimensi dan transformasi vektor melibatkan penggunaan matriks untuk menyederhanakan data dan membuat kesimpulan akhir. Contohnya, misal kita ingin memprediksi kesukaan konsumen terhadap suatu produk. Jadi ada 3 atribut yang mempengaruhi kesukaan terhadap produk. Yang pertama itu harga, kalau murah dia nanti di matriksnya ditulis 1, kalau mahal ditulis 0. Yang kedua kualitas, kalau bagus dia sama dengan 1, kalau jelek sama dengan 0. Yang ketiga popularitas, kalau populer dia sama dengan 1, tidak populer sama dengan 0. Nah, sehingga kita memiliki data pengguna di matriks X 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Di baris 1 itu ada data produk pertama, baris 2 data produk kedua, dan baris 3 data produk ketiga. Sedangkan untuk kolom itu mewakili atribut harga, kualitas, dan popularitas. Kemudian kita juga punya matriks W 0,5, 0,8, 0,7, di mana 0,5 ini adalah bobot harga, 0,8 bobot kualitas, dan 0,7 bobot popularitas. Kemudian untuk menghitung nilai prediksi, nanti AI ini akan mengkalikan matriks X dan matriks Y, sehingga menghasilkan matriks Y sama dengan 2,0, 1,5, dan 0,5. Nah, sebelum membuat kesimpulan, AI akan menginterpretasikan hasil perkalian matriks tadi dengan fungsi aktivasi. Nah, fungsi yang digunakan biasanya fungsi sigmoid untuk mengubah skornya menjadi probabilitas atau kemungkinan. Nah, rumusnya yang digunakan yaitu PY sama dengan 1 per 1 ditambah E pangkat min Y. Nah, coba kita terapkan untuk produk 1 dengan nilai Y-nya sama dengan 2,0. Maka P 2,0 sama dengan 1 per 1 ditambah E pangkat minus 2,0 sama dengan 0,88. Terus kita kalikan lagi 100 sehingga hasilnya sama dengan 88%. Nah, dari sini nanti AI memutuskan kemungkinan pengguna suka dengan produk 1 adalah 88%. Nah, yang mana nilainya ini lebih besar dibandingkan produk lainnya. Oke, jadi kira-kira begitu ya gimana matriks bisa membantu sistem AI untuk membuat prediksi atau menjawab pertanyaan kita. Nah, contoh tadi itu cuma salah satu contoh sederhana aja. AI sendiri bisa menggunakan lebih banyak data dan merepresentasikannya dalam bentuk matriks yang lebih kompleks. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga penjelasan-penjelasan tadi bisa dimengerti ya, teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton
video ini sampai habis. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.